Balik lagi sama gue Enzo Martinez di konten Bulu Kuduk. Hari ini gue kedatangan tamu yang spesial banget. Dia adalah seorang guru. Dan kali ini gue ngundang dia buat sharing-sharing pengalamannya dia selama dia menjalani kepramukaan gitu. Kita langsung tampilkan aja kali ya, without further ado. This is Kakak Tina. Silakan masuk Kakak Tina. Oke, buat semua orang yang lagi nonton video ini, kita sudah menjalankan protokol kesehatan, kita sudah swab antigen. So, hari ini Kakak Tina, aku dengar katanya Kak Tina itu seorang guru pramuka dulunya. Seorang guru, tapi seorang pernah mengikuti kegiatan pramuka dong kegiatan sebelumnya. pramuka sebelumnya. Di mana tuh Kak, kalau boleh tahu Kak? Di daerah Semarang, Di daerah Jawa Semarang. Tengah. Bisa nggak cerita-cerita serem? Karena setahu aku kalau misalkan hal-hal pramuka itu pasti identik sama yang namanya jurit malam, terus nginep-nginep di tempat-tempat yang serem-serem gitu loh. Ada nggak sih Kak pengalaman yang bisa di-sharing Kak? Untungnya di masa lalu, gitu ya Kak ya. Di masa lalu itu aku punya pengalaman banyak tentang kepramukaan gitu. Walaupun kepramukaan itu kegiatannya sangat menyenangkan ya, membuat kita mandiri, banyak teman-teman, tetapi juga tidak lepas dari hal-hal yang alam yang tanpa kita tahu seperti itu. Oke. Itu kira-kira kalau Kakak Tina sendiri tuh hal yang paling kakak inget banget deh gitu, yang ini tuh wah ini serem banget nih. Yang serem banyak tentunya. Tapi yang paling Ya. top deh. Iya, tapi pada dasarnya kalau sebagai pramuka itu kan harus berani ya. Betul Kak. Kemudian cinta alam juga, sehingga kakak-kakak pembina saya sebelumnya juga memberitahu bahwa sekalipun kita mengalami kejadian yang aneh gitu, ataupun mungkin di luar nalar kita, tetapi itu adalah bagian dari alam. Apalagi kalau kita pakai baju pramuka itu akan berbeda ketika saya mungkin keluar malam menggunakan baju biasa. Mungkin ketakutan saya akan lebih dibanding saya menggunakan baju pramuka. Kalau memakai baju pramuka sepertinya saya kayak tugas gitu loh Kak. Betul Kak. Ya, kemudian ceritanya itu ketika saya menjadi panitia dalam kepramukaan, kemudian akan mengadakan jerit malam. LDKS tuh ya, kayak Ya, biasanya tuh. Terlalu acara LDKS. Nah, karena menginap di sekolah, jalan malamnya sih sekitar pukul 2 dini hari. 2 dini hari. Nah, tapi karena saya sudah mungkin terlalu lelah seperti itu ya. Karena terlalu lelah, saya tidurlah di bawah tangga di sekolah. Oke, Ya. berarti itu bukan di alam terbuka tapi di sekolah ya Kak Di ya? sekolah. Oke. Karena yang lain mungkin tidurnya di tenda karena saya sudah kelelahan melihat ada papan untuk kalau kita olahraga itu ada papan untuk lompat harimau, untuk oke. ya itu aku tidur di situ saking lelahnya. Teman saya mengatakan yuk istirahat sebentar di dalam saja, jangan di luar begitu. Cuma karena saya mungkin udah PW gitu ya, udah enak banget, jadi saya tidur di situ. Takutnya nanti kalau dibangunkan susah kalau di dalam, maka saya tidur di situ. Terus sebelumnya ada teman saya, Tin, yuk masuk. Oke. Gitu. Saya mengatakan, aduh, aku di sini saja deh gitu. Takutnya nanti aku nggak kebangun gitu, waktu jam 1:30 siap-siapnya tuh aku nggak kebangun lagi gitu kan. Terus, oh ya udah gitu. Berikutnya siapa nih ngelus-ngelus aku gitu kan. Tapi aku percaya diri itu adalah teman aku gitu kan. Oke. Terus Sorry Kak potong. Berarti Kakak itu lagi tidur di bawah tangga sendirian? sendirian. Karena Sendirian? temanku yang panitia lain pada di dalam ataupun berjaga-jaga di tenda-tenda sebelum membangunkan para pesertanya. Berarti tangga tuh bener-bener Kakak sendirian sama sekali ya? Sendiri. Apakah jarak Kakak tidur itu ke tempat teman-temannya Kakak itu jauh atau? Lumayan jauh. Berarti Tapi benar-benar sendiri ya, Kak? sendiri. Di ujung Oke. itu juga dekat toilet. Gitu, dekat toilet gitu kan. Wah, ini Nah, ternyata nggak enak. ya kan. Terus dielus-elus lah gitu. Tapi saya tetap dengan keyakinan, saya kira teman saya. Jadi saya bilang, nanti aja, nggak apa-apa, aku di sini. Gitu. Nggak apa-apa, tapi kok nggak jawab-jawab ya gitu kan. Tapi masih dielus tuh? Dilus terus, teman, kok nggak jawab-jawab ya gitu. Aha. Kenapa Pak? Marah Pak? Tapi aku karena agak ngantuk banget gitu, jadi aku hanya Cuek memalingkan wajah, jadi dari kepala yang nengok ke kanan, terus kepalaku nengok ke kiri, Kehadap orang kehadap ngelus. yang ngelus-ngelus tadi. Oke. Gitu kan. Wah, Pas seru nih. pas aku menghadap gini, kayak ada angin gitu kan. Set, ada angin. Sambil mataku agak kebuka-buka gitu karena ngantuk banget, memang ngantuk berat. Takutnya temanku marah gitu kan, karena mengajakku untuk
tidur di dalam saja, istirahat nggak di situ. Pas aku tengok, hah kok rambutnya panjang gitu kan Kak. Terus kan jalannya melayang ke arah toilet gitu mau keluar. Kan sebelah kiri toilet tuh. Nah terus aku tiba-tiba antara shock, ngantuk dan lain-lain nggak bisa ngomong. Jadi aku hanya mau ngomong tapi bingung, mau bangun pun dari posisi itu bingung, ya kan? Iya, terus. Terus kakak pembina saya yang mungkin juga lebih sensitif dari saya gitu, mungkin tahu hal itu terjadi gitu. Jadi dia dari jarak jauh gitu, mungkin dari jauh mengamati gitu kan. Karena saya udah panik, terus kakak pembina saya mengatakan nggak apa-apa, nggak diapa-apain kan. Tapi Kak Tina lihat sendiri itu dia terbang gitu. Iya, tapi dia tidak menghadap ke aku ya, karena dia kan mau ngebelakangin. Iya, mau ke arah ke toilet sana. Toilet. Jadi pas lihat dari belakang, lihat rambutnya melayang, Perawakannya kakinya. gimana Kak kalau boleh tahu Kak? Acak-acakan Kak atau Enggak, kan dari belakang rambutnya panjang. Panjang, Bajunya putih. bersih? Putih kan berbayang gitu ya. Jadi kan putih-putih. Oh, Ya oke kan? oke. Terus, nah kebetulan saya itu kalau pramuka nggak pernah pakai kacamata Kak Enzo. Kenapa tuh Kak? Kan aku minus ya. Memang untuk menghindari, karena aku tuh kalau kaget ya nanti jadinya shock. Jadi memang aku sengaja nggak pakai kacamata supaya menghindari melihat hal-hal yang tidak diinginkan dengan jelas takutnya. Jadi aku nggak pakai. Tuh, itu yang pengalaman baru yang pertama. Itu yang pertama guys. Pertama. Itu yang pertama. Ini dapat dari Instagram. Katanya kalau Kak ada cerita lain lagi Kak selain berarti di sekolah ya Kak ya? Iya. Itu masih di dalam sekolah, belum jalan kan Kak Enzo? Belum jalan. Nah, belum jalan. Ini yang jalanin nih. Kebetulan bersyukur sih kalau di sini jarang ya hal itu. Jarang. Ada jalan malam, jerit malam gitu. Kalau waktu zaman saya ada gitu. Kemudian ketika bertugas, saya tugasnya juga di tempat yang saya nggak suka banget gitu kan. Di toilet. Enggak. Di mana? Karena jalan malam waktu itu tugasnya di sebuah rumah sakit gitu kan. Nah, Oke. tepatnya aku di depan kamar mayatnya. Di Kota Semarang juga? Ya, di depan kamar mayatnya. Kalau zaman dulu masih boleh lah untuk kegiatan. Boleh tahu Kak nama itunya apa, nanti kita sensor? Ya, itu di rumah sakit. Wah, disensor ya, editor ya, tolong ya. Disensor Oke, ya. Kemudian, aduh, aku udah deg-degan banget. Saya tuh parno sama rumah sakit soalnya. Oke. Ya mungkin baunya apanya gitu, aku Iya, agak iya. kurang ini ya, agak takut sebetulnya. Tapi ya itu kembali lagi di baju pramuka yang sangat bermakna. Jadi aku nggak begitu takut. Paling nggak aku ya terus berdoa sama meminta beberapa mungkin malaikat pendamping untuk mendampingi saya gitu ya. Terus akhirnya di depan kamar mayat tadinya jaganya berdua. Ya berdua. Saya pertama ada bunyi gitu kan di sebelah kanan saya itu, seperti nggak tahu itu sumur atau apa ya. Jadi kayak ada bunyi-bunyi di situ, entah itu kayak batu yang Dicemplungin ke dalam sumur atau jadi kayak apa? percikan air lah ya. Iya, percikan air, terus bunyi kayak ada seng-seng gitulah ya. Oke. Aku nggak begitu, karena aku kan lepas kacamata, jadi jarak agak jauh, terus malam-malam jadi nggak begitu jelas. Memang saya sengaja supaya saya tidak melihat dengan jelas. Gitu. Itu pinter tuh guys. Itu buat teman-teman yang matanya minus dan ya itu bisa Iya, jadi diaplikasikan tuh. PD dalam minus ya Kak. Iya. Oke, terus akhirnya dari saya berdua dengan seorang bapak-bapak pembina juga, kok tiba-tiba saya sendirian gitu. Saya keluar sebentar ya gitu. Hah? Kok keluar? Nah, saya di depan kamar mayat itu sendirian Kak. Oke. Ya tapi saya tetap, ya namanya dalam tugas ya. Saya berharap kalau dalam tugas, apalagi kita nggak punya niatan jelek, ya pasti akan selalu Tuhan lindungi gitu. Betul. Kan. Ya udah, saya pertama ngerasa kok ada plastik muter-muter tapi nggak ketiup angin ya. Jadi kalau ada angin kan pasti terbang tuh. Terbang, ngikutin arah angin lah. Ngikutin arah angin. Itu nggak, itu hanya muter-muter gitu. Jadi kayak muter-muter di tempat situ. Kalau saya udah punya pikiran-pikiran aneh, tetap atur napas lah, tetap ya nggak apa-apa gitu masnya. Yang penting saya nggak ngelihat, saya nggak diliatin, ataupun saya nggak kaget dalam posisi kaget seperti itu. Ya akhirnya lama banget tuh teman saya kan, lama-lama nggak nyaman, cuman saya tetap aja, pokoknya yakin gitu, pokoknya saya dalam tugas nih gitu. Sampai akhirnya
Sudah selesai pun saya sendiri. Iya, untuk Oke. melanjutkan ke pos yang lain lagi gitu kan. Pas keluar, Pak kok saya ditinggalin, saya bilang gitu. Ya ampun, tadi kamu nggak lihat gitu kan. Lihat apa? Itu tadi ada anak kecil lagi mainin plastik gitu kan. Karena saya ngeri, saya tinggal keluar, saya nggak sanggup. Nah, dia pikir saya udah lihat dan saya berani. Saya nggak lihat, saya ngerasa tapi saya tetap kekeh gitu ya, Mas ya. Ya saya nggak Gak ganggu. kepikiran ada hal yang aneh-aneh lah ya gitu ya Kak. Kalau dari rasa kan ada tuh agak merinding-merinding gimana gitu. Belum di sebelah sana tadi bunyi-bunyi nggak berhenti. Cuma saya hanya yakin dalam tugas aja karena saya tuh sedang bertugas. Saya nggak punya niatan mengganggu. Saya tidak punya niatan hal yang aneh-aneh. Jadi nggak punya pikiran macam-macam gitu. Sampai mereka bapak itu mengatakan, iya tadi saya karena nggak tahan lihatnya. Kasian gitu kondisi anak itu tuh kasian. Gitu. Kemudian ketemulah sama yang suka jaga kamar mayat kan. Oke. Nah, dia mengatakan iya tadi sore baru saja ada yang meninggal seorang anak kecil. Dan anak kecil itu yang anak dilihat kecil sama itu. Ketika ditunjukkan fotonya sama petugas yang di kamar mayat ini loh yang tadi meninggal gitu kan. Hah? Ya terus bapak pembinaan, oh ya tadi yang saya lihat anak kecil ini gitu. Sebenarnya malah nggak memunculkan perasaan takut ya. Kasian malah akhirnya. Oh ya kasian ya, berarti harus kita doakan juga gitu kan. Tetap saya juga akhirnya mendoakan gitu dan juga teman-teman yang lain gitu. Dia juga membutuhkan kedamaian juga gitu di surga sana gitu kan. Nah, kan berarti Kak Tina ini menjaga daerah itu untuk apa istilahnya kayak main jurit malam lah ya. Iya. Gitu kan. Ada nggak sih Kak gangguan tuh yang malah tuh yang ngerasa itu bukan Kakak Tina tapi orang-orang yang lagi main di situ gitu. Misalnya kayak aku nih pesertanya nih main kebetulan di pos Kak Tina nih. Tiba-tiba aku ngelihat sesuatu gitu loh. Well, kalau dalam kepramukaan sih sudah saling tahu ya. Sekalipun mereka mungkin melihat hal yang aneh gitu, dia tidak membicarakan secara langsung ke kita gitu. Ataupun kalau sama-sama tahu ya kita menghormati itu. Kita tahulah batasannya di mana gitu. Kalau di alam. Di alam ya. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi Kak ke rel. Karel Menyusuri rel kereta. Ya, rel kereta yang sudah sepi gitu kan. Kita susuri. Semarang nih. Semarang Tawang atau Semarang apa tuh satu lagi tuh? Bukan, itu stasiun yang sudah sangat lama sekali. Jadi Tapi masih beroperasi Kak? Sorry. ya mungkin untuk wisata ya. Wisata apa? Wisata keretanya. Jadi Oh, wisata sekarang sudah keretanya. difungsikan untuk kereta wisata. Relnya gitu, stasiunnya juga. Oke. Oh, iya. Ketika jalan itu berdua dengan teman saya laki-laki gitu kan, menyusuri rel. Tapi saya dengan PD pasti lepas kacamata dong kemanapun gitu kan Kak Enzo. Takutnya kalau langsung gitu kan. Nih kayak sekarang nih lagi lepas kacamata nih kan, karena kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini udah gelap banget nih. Gitu makanya Kak Tina lepas kacamata. Emang gitu. bagus nih si bos kita ngesetnya nih. Nah, kemudian ketika sepanjang rel sih tidak ada gangguan apapun ya. Oke. Entah itu saya lihat atau memang saya nggak lihat gitu kan. Jadi saya memang tidak merasa, pokoknya mantap aja gitu dalam tugas. Terus kita nggak punya pikiran jelek, niatan jelek gitu. Ya kita percaya aja. Kemudian masuklah ke kuburan. Pemakaman. Ini masih satu acara yang sama Kak? Masih. Oke. Karena perjalanan itu kalau dulu tidak dekat seperti sekarang. Dulu tuh Iya. kita bisa melewati kebun-kebun, Dan melewati ini jurit malam ya kayak? jerit malam. Ya, kita bisa di pemakaman yang lama, ya. Kejadiannya Ataupun di tahun pemakaman kapan yang Kak? baru. Sorry Kak. Duh, aku lupa kan aku sudah tua. Kejadiannya waktu saya SMA dan juga masuk ke perguruan. Ya, Oke. gitu. Lanjut Kak. Di kuburan. Di pemakaman. Nah, waktu sampai pemakaman tuh saya seneng banget karena saya tuh kebetulan seneng nyanyi. Saya dengerlah suara seperti paduan, tapi bagus banget. Di kuburan itu. Di pemakaman itu masih Ada di choir. pintu gerbangnya ada choir loh gitu kan, di pintu Ada gerbangnya. choir.
Terus saya dengar-dengar tuh, ya ampun senang banget, bagus. Saya ngomonglah ke teman saya tadi, Kak, ya ampun malam-malam begini, apakah besok ada acara ya? Maksudnya acara pemakaman gitu kan, atau ibadah gitu kan? Kok ada persiapan nyanyi-nyanyi nih? Nah, Itu jam berapa Kak? itu udah jam 3-an ya kan tadi? Mohon maaf, apa gimana ceritanya? Ya, Orang mau nyanyi jam 3 subuh. mungkin karena saya terpesona dengan suaranya, Kak. Jadi nggak saya tahu itu jam berapa ya? saya nggak mikir lagi itu hal apa gitu, hal lain gitu. Bagus sekali gitu. Oke. Seperti suara Seriosa tuh, kalau Kak Enso tahu tuh ya, Seriosa yang suaranya tinggi-tinggi, terus dipecah berapa suara, terus itu melengking, indah, mengalun. Nah itu suaranya kayak gitu. Oh, hiperbola. Itu bagus Ya, banget. bagus. Saya semangat lah karena saya kan belum masuk sampai dalam, saya baru di depan, di depan pintunya waktu mau pintu masuk. Terus teman saya mengatakan, suara apaan sih? Gak ada suara. Ya ampun, itu suara bagus banget. Ini nih yang lagi choir, saya bilang gitu. Kata teman saya, kamu jangan macam-macam nih, gak ada suara gitu kan. Padahal teman saya ini cowok loh, tapi dia lebih takut gitu kan. Karena saya, masa sih orang suaranya bagus banget gitu kan, masa yang gak denger sebagus ini gitu loh. Terus suaranya kan keras. Iya. Keras mengalun, ada dinamikanya gitu kan. Ada suara duanya berarti ya? Nggak cuma suara 2 dong Kak Enso, suara Choir ya? 4 mungkin ya. SATB gitu kan. Mungkin soprannya juga sopran 1, 2 gitu kan. Bagus banget. Nah, karena saya udah berseri-seri nih, saya ingin menunjukkan ada nih loh suaranya lagi nyanyi. Masuklah saya. Pas masuk, nah itu baru saya gelap semua gitu kan. Nggak ada apa-apa gitu kan. Ya ampun, itu dada saya baru tuh dek 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 gitu kan. Takut. Ada ketakutan atau ada keanehan tuh baru menyelimuti. Oh, berarti di ujung kuburan itu ada satu tempat lagi Kak? Kan aku tadi masih di pintunya, di pintu gerbangnya itu ada salah belum masuk satu. kuburan? Belum. Itu kan salah satu aula, ada aula gitu ya. Ada aula gitu. Jam 3 pagi. Choir. Ada. SATB. Lagunya apa itu? Nggak tahu ya, itu kayak lagu-lagu Jawa. Bukan, Latin ya. Kayak lagu-lagu Latin, aku juga lupa. Tapi Lager rock tuh. Iya, akhirnya pas masuk tuh saya yang bengong karena nggak ada lampu, gelap gulita gitu kan. Jadi, ya ampun, yang ku dengar apa itu baru agak sadar gitu. Terus jantungku deg 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 gitu kan. Tapi teman saya tadi tuh kan nggak ada gitu kan. Ya saya juga nggak bisa ngomong iya karena mungkin panik ya. Terus saya hanya ngangguk aja gitu. Sama-sama tahu lah ya. Oke, sama-sama tahu gitu. Yang penting ya udah bersyukurnya juga sih saya mendengar atau diperdengarkan suara yang indah gitu kan. Bukan sesuatu yang menakutkan, tapi suara yang memang indah gitu di luar sana. Gitu. Jam 3 pagi choir. Lagu Latin di deket kuburan. Yang nonton capek. Kuntilanak bayar karcis itu. Kan kaget. Ya mungkin juga mereka konser ya. Konser tuh. Tapi kita nggak tahu itu. Berarti pas Miss masuk tuh gelap tuh. Gelap. Masuk kan berarti udah ke pemakamannya kan? Gelap. Oke. Nggak ada lampu satupun. Itu cuma Kak Tina berdua tuh. Tapi di situ sudah ada yang datang duluan. Jadi udah ada lilin-lilin Kak. Oh, udah ada lilin-lilin. Kan yang datang terus ngambil lilin tuh untuk renungan di situ. Renungan di kuburan Kak? Iya. Sekolah macam apa itu? Enggak dong, kita juga harus menghormati juga leluhur kita yang sudah iya, tiada, betul. Karena saya nggak sekaligus pernah. mendoakan. Karena saya nggak pernah Ya soalnya di kan? kuburan Belum gitu pernah renungan ya? tuh, iya. Biasanya sih kalau temen saya kalau ke kuburan itu minta nomor sih. Lanjut Kak. Gitu ya? Iya. Lanjut Kak Tina. Ya kita baca renungan mungkin dengan para leluhur kita gitu kan ya. Sekaligus mendoakan. Jadi kalau sudah sampai kita ambil lilin satu buku renungan, kita duduk merenungkan bagaimana sih menjadi pramuka sejati itu Kak Enso. Oh. Bagaimana cara menjadi seorang pramuka sejati Kak? Sesuai dasa dharma yang pertama kan, Dasa cinta dharma alam kasih tahu dong. dan kasih sayang sesama Iya. manusia. Pertama takwa pada Tuhan dulu Kak Enso. Takwa pada Tuhan. Yang kedua baru cinta alam dan kasih sayang sesama Cinta alam manusia. dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga
persatuan Indonesia itu Pancasila. Itu Pancasila ya Kak Enzo. Oke. Gitu. Oke. Kak Tina, aku tuh penasaran banget deh. Jadi selama Kak Tina jadi pramuka berarti udah banyak banget hal-hal yang Kak Tina lewatin ya. Cuma kan Banyak. tadi aku tangkap Kak Tina itu mencoba untuk mendenial mereka dengan cara nggak pakai kacamata. Betul dong. Iya. Nah, kalau Kak Tina sendiri pernah nggak Kak ngelihat langsung ketika lagi entah itu jurit malam Kak atau lagi bener-bener ngelihat langsung ketemu muka gitu? Oh kalau itu sih kebetulan nggak pernah karena memang ini ya nggak pernah pakai kacamata jadi jelas nggak Enggak, jelas maksudnya pun. kayak aduh lagi pengen pakai kacamata aja gitu tiba-tiba ngelihat. Enggak sih. Enggak. Cuma kita lihatnya tuh hanya mungkin belakangnya aja atau Nah, bayangannya itu sering. ketika terbang. Iya, gitu. Tapi kalau yang langsung dengan mengerikan enggak? Nah, aku tuh dapat ini pesan-pesan dari Instagram nih Kak. Cialah. Cilah. Kayak dong, follow nih. Apa itu Instagram itu? Ya, ini aku dapat dari itu katanya Kak Tina juga pernah punya pengalaman di sebuah sekolah tinggi. Nih aku sensor ya. Oh itu mungkin teman-teman aku dong Mas Teman-teman lo. Enzo. Teman-teman ya? Ya teman-teman aku. Tapi mungkin setiap sekolah ada. Setiap sekolah ada. Iya. Bahkan setiap tempat ada Kak Iya, Enzo. setiap tempat ada. Gitu. Nah, kan kalau Kak Tina sendiri kan ini kalau aku gak salah ngajar di sebuah sekolah. Let's say sekolah itu internasional lah. Pernah punya pengalaman misal sendiri nggak Kak di sekolah yang Kak Tina sekarang jalankan? Aku nggak tahu sih sekolahnya Kak Tina apa sih. Kebetulan sih nggak pernah ya. Nggak pernah. Mas Enzo, nggak Mati diceritain nih. Iya. Gitu. Nggak pernah. Itu mungkin karena saya sudah terbawa dengan pesan-pesan ya dari kakak pembina saya bahwa yang di alam sana ada, di luar sana ada kehidupan lain juga. Afterlife lah ya. Ya, Kehidupan afterlife. percaya atau tidak ya, tapi kita juga menghormati keberadaan mereka, gitu. Kemudian kita juga tidak mengganggu. Kalau di alam tuh tidak boleh berpikiran buruk mungkin, atau kita punya niatan buruk itu akan merugikan kita juga, gitu. Kalau kita tetap menjaga, sebisa mungkin kita juga terlindungi. Oke, Kak Tina, aku tuh penasaran banget deh, Kak. Kalau di sini nggak ada, berarti aku ngebahas pengalaman kakak selama jadi pramuka kali ya. Nih tadi udah ke kuburan, udah ke rumah kamar mayat gitu kan. Ada tempat lain nggak sih Kak yang secara spesifik tuh, wah ini nggak banget nih gitu. Selain tempat-tempat yang tadi kakak sebut gitu. Tapi dalam konteksnya tuh kayak mungkin masih dalam konteks jurit malam juga nih. Gitu. Kalau jerit malam sih paling itu aja ya, karena yang lain itu yaitu saya sudah bisa menyikapinya. Contohnya nih saya salah gang pernah. Salah gang masuk. Salah gang masuk. Iya, memang itu kegiatannya tuh jerit malamnya ada di kuburan. Kemudian saya pesertanya nih. Saya bukan panitianya, saya pesertanya. Oke. Jaraknya jalan satu-satu. Tapi jarak saya dengan teman saya berikutnya atau depan saya itu jauh banget gitu. Jadi sampai nggak kelihatan saya baru jalan. Sudah dikasih tahu harusnya belok di gang kedua. Oke. Saya pikir itu kayak ada gang gitu, tapi bukan dibatasi oleh apa sih? Gapura. Iya, gapura. Itu nggak ada batasnya, cuman seperti ada jalan masuk ke Enzo. Masuklah saya di situ. Karena saya pede banget kan. Pokoknya kalau pakai baju pramuka itu saya pede banget. Mau itu salah jalan tuh pede tuh hantem. Pede karena memang dalam tugas kan Kak Enzo. Ya, betul, Dan kita nggak punya pikiran jelek. Iya betul. Pas saya sudah masuk gelap gulita, masa sih lewat sini, cuman kayaknya tadi gang kedua gitu. Gang kedua. Saya kok naik turun gitu kan karena saya nggak lihat bawahnya. Cuman kalau orang di Jawa setiap lewat di tempat-tempat angker atau tempat-tempat yang dianggap apa ya? Keramat lah. Keramat gitu, kita selalu bilang nyuwun sewu gitu kan. Nyuwun sewu gitu, masa permisi gitu dalam bahasa Jawa itu saya sering seperti itu. Jadi tapi kok ini naik turun gitu kan, saya kesandung-sandung juga gitu kan. Pakai kacamata nggak? Enggak dong. Oh, enggak kan dong. saya pasti nggak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata dong. Biasanya bawanya ketapel. Iya. Iya. Ada apa itu ketapel? Karena Cerita biasanya kan ketapel. kakak-kakak kelas itu kan ngerjain adik kelasnya atau panitianya gitu.
gitu. Jadi Oke. kadang-kadang saya mau memastikan itu beneran atau enggak pakai ketapel. Oke. Gitu. Oke. Gitu. Kebetulan Ini setan betulan bukan nih? ya, kan biasanya ada tuh yang digantung. Eh. Yang digantung, Kak. Oh iya digantung ada tuh. Ada yang digantung, sengaja digantung, entah itu guling. Lah Wah, kalau kita niat lewat, sih. iya soalnya lewatnya di tengah apa tuh? Kebun apa? Raya Bogor. Bukan. Apa sih? Bambu. Oh, kebun bambu. Jadi sambil dengar suara bambu yang ditiup angin, ngeri kan malam-malam. Parah. Nah, tuh parah. Kita lewat tengahnya. Lewat tengahnya tuh. Deket keranda pula. Ekstrim. Itu ya? baru awal masuk ya, belum jalan lagi masuk. Kerandanya terbang nggak? Aduh, Tuh jangan dong, gitu kan. Itu bete banget sih kalau keranda terbang. Takut juga kalau itu kan. Karena kan itu kan sempat viral di internet kan beberapa saat kemarin ya. Tapi untung zaman dulu aku belum ada cerita-cerita begitu. Iya, belum ada cerita itu. Paling yang hanya getaran-getaran lah kalau di keranda. Getaran. Ada bunyi-bunyi gitu Brrr kan, gitu ya. untuk tanda-tanda gitu. Cuman pokoknya pikiran lurus saja Kak Ensul. Jadi aku ya lurus juga, pas ada zet gitu aku harus pakai siapin ketapel aku. Bener nggak itu? Kalau guling ya udah langsung lewat. Tapi emang berarti setiap pramuka terus punya ketapel itu ya? Aku sendiri. Udah nggak pakai kacamata soalnya salah satu cara pembuktiannya pakai ketapel. Gitu kan. Kalau nggak batu deh, udah apa itu yang bisa untuk membuktikan iya apa enggak. Terus habis itu Kak? Habis itu sampai di mana aku tadi? Masuk gang kan? Masuk gang. Nah, masuk gang naik turun gitu kan. Terus kok ada bunyi suara teman saya nih sedang Dasa Dharma Pramuka gitu kan. Hah, kok dia lewatnya sana gitu kan. Terus karena kakak pembina itu ngeliat saya, dia teriak, "Hei, ngapain kamu lewat situ?" gitu kan. Hah, bukannya emang lewat sini, karena saya nggak ngeh yang saya lewati itu apa. Pas disenterin dengan senter gede yang sorot gitu kan. Ya ampun, itu saya kuburan pemakaman. Jadi aku Kuburan tadi lewat batu situ. nisan gitu. Iya lewat, makanya aku naik turun ke sandung apa gitu kan. Ya untung gak ada yang hap gitu kan, atau ditarik ke bawah gitu. Ada yang woi. Tempat gue nih. Kalau gitu. Ya mungkin mantranya tadi nyuwun sewu Mbah. Tapi bis berani tuh. Maksudnya Kak Tina tuh berani ngomong misi gitu. Iya. Kalau dibalas, ya silakan gitu. Ya nggak apa-apa mungkin ya. Walaupun sambil gemeter ya. Tapi untung bener nggak ada yang jawab. Kalau ada yang jawab aku baru kepikiran. Iya loh. Karena sekarang kalau gue apa namanya? Sekarang kalau gue pipis di mana-mana, gue udah nggak pernah bilang permisi lagi. Nah, hati-hati tuh Kak Ensu. Iya, justru kalau bisa gue bilang permisi tiba-tiba dia bilang silakan. Takut ada yang nyautin ya. Iya kan? Jadi kayak oke, thank you, bye. Yuk, kagak jadi masuk lagi tuh pipis tuh. Gitu kan? Gitu. Terus Ya. habis itu Kak? Karena kan aku tadi punya pikiran lurus, menghormati. Jadi mereka juga nggak ganggu dong. Oh iya, betul. Jangan kayak saya pikirannya kotor ya. Iya, sebelum jalan udah berdoa dulu dong. Jadinya malaikat-malaikat udah melindungi, udah tahu lah. Karena kalau kita kemana-mana itu kita harus berdoa tuh ya. Nah abis itu Kak? Nah, karena kakak pembina saya teriak-teriak, ngapain lewat situ? Teman saya juga kaget yang lagi Dasa Dharma karena dia kan lewatnya gang sana. Aku sudah duluan belok sebelum gang yang ditentukan. Salah. Terus, ya ampun, kamu bisa-bisanya ngomong itu. Aku tadi sudah permisi, aku mengatakan begitu karena Sambil memang saya nggak teriak tuh? tahu. Sambil teriak tuh? Maaf Kak, saya sudah mengatakan permisi itu. Oke. Terus nggak bisa kamu, hukuman saya di tengah-tengah itu. Saya harus Gali kembali kubur? di tengah-tengah kuburan kan Kak. Suruh apa? Teriak Dasa Dharma Pramuka. Jadi Tengah-tengah. tidak di depannya dia, tapi saya harus kembali lagi dan di tengah-tengah sambil disenterin Dasa Dharma di situ. Disenterin Dasa Dharma di tengah-tengah kuburan. Iya, yang tadi saya lewatin karena saya salah lewat. Itu kalau ada yang nyaut, woi berisik gitu gimana? Permisi dulu. Pokoknya aku tuh harus permisi dulu. Permisi saudara-saudara. Mohon maaf, saya sebagai pramuka harus berdasa dharma di sini. Dasa Dharma Mbah, udah baru teriak. Kurang keras, harus teriak. Intinya saya yakin mereka tahu saya dalam tugas. Itu berarti memang kita harus menghormati sama kita dimanapun Ya, kita takwa berada. pada Tuhan Yang Maha Esa, Tahu. cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Guru pramuka bro. Iya. Nah Kak, setelah kejadian itu, setelah kejadian kakak disenterin di tengah-tengah, Jalan lagi, lanjut lagi sampai ke renungan. Pasti muaranya di renungan karena nanti di situ
kita bertemu dengan teman-teman lain, kita memilih kuburan mana. Kuburan mana tuh? Kuburan mana yang akan digunakan untuk renungan. Nah, kalau saya pasti cari yang sudah saya kenal, misalnya Pak D saya gitu kan. Permisi Pak D, saya renungan di sini ya Pak D gitu. Karena saya nggak kenal. Oh berarti itu, sorry Kak, berarti itu kita harus renungan tuh di setiap figura-figura. Iya, satu-satu. Masing-masing. Iya, jadi ada satu lilin kita taruh di situ, kita doakan dulu nih Si jenazahnya. ya gitu kan. Terus kita minta izin untuk renungan di situ. Biasanya Kak kalau misalkan renungan kayak gitu apa tuh Kak? Yang diucapin. Yang diucapin ya, saya sebagai pramuka harus apa? Sebagai pramuka Tekad- sejati itu tekad- tekadnya apa? Takkan diri sendiri atau ada skripnya gitu Kak? Ada panduannya bahwa sebagai pramuka itu kita harus apa saja. Gitu. Oke, Kita harus di depan menolong kuburan. sesama. Iya. Jadi kita harus tetap sesuai prosedur yang harus permisi dulu, minta izin. Gitu kan. Kita mendoakan. Tapi kalau saya sih nggak mau, kalau teman saya mungkin ada yang berani banget jadi di yang masih baru. Pemakaman yang masih baru yang belum ada Batu nisan. iya, yang masih baru yang masih ada tanah. bunganya tuh. Masih ada bunganya. Kalau teman saya tuh pada berani. Kalau saya karena kadang-kadang sebagai pramuka juga takutnya pas kita lelah tuh pikiran kita juga Oleng. ya. Jadi akhirnya saya kebetulan saya lihat pas itu tempat Pak D saya. Gitu. Akhirnya saya Pak D saya nunut di Berarti sini ya. kacamata tuh. Enggak juga. Kan burem. Kan dekat kan Mas. Oh dekat. Kebetulan dia itu dekat di jalan yang menuju aula. Jadi masih kelihatan. Dan saya ingat memang dia dimakamkan di area situ. Area situ ya. Sambil saya cari satu-satu, oh ya Pak D saya. Yang sangat baik hati tentunya. Jadi saya kayak yaudah sekalian saya renungan, ada yang dampingi saya deh. Gitu. Pernah nggak Kak lagi baca renungan gitu tiba-tiba ada yang gangguin? Bukan gangguin ya, ada gangguan. Beda ya. Ada gangguan yang muncul dari diri saya nih. Beda Kak. Oh iya. Beda. Jadi seperti pertanda. Jadi ketika saya dari renungan saya berdiri, ya untung di situ yang lain sudah pada selesai. Jadi nunggu di pinggiran jalan aula tadi. Kan tempat Pak D dekat situ. Iya. Kaki saya ini, dengkul saya ini, kalau Kak Enso berdiri kan dengkulnya ke sana nih. Dengkulku itu ke dalam. Gitu. Ke dalam, nggak bisa jalan ceritanya. Gitu. Tapi sekali lagi pembina saya kan lebih sensitif. Jadi dia tahu, saya juga langsung digendong, dipapah gitu. Ternyata memberi tanda bahwa ibu saya waktu itu sedang sakit, pas kakinya juga nggak bisa digerakkan. Ada kontak batin Gitu. lah Jadi, ya. jangan lupa mendoakan juga ibu kita, terutama atau orang tua kita yang selalu mendampingi kita. Gitu. Itulah pramuka sejati Kak Insu. Adakah pesan-pesan Kak buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi lagi pengen ikut pramuka atau apa gitu, motivasi dari Kak Tina sendiri? Ya, pramuka jangan hanya sekedar pramuka sih menurut saya. Harus dimaknai juga. Terus dasar dharmanya juga tidak hanya dibaca, dihafalkan, tapi juga harus dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Gokil. Kalau begitu aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Tina udah mau sharing tentang kepramukaan yang yang terlihat tuh di balik kepramukaan itu banyak hal-hal misteri yang banyak banget sebenarnya. Dan aku yakin banget ini nggak mungkin cuma ceritanya nggak cuma sampai sini doang. Pasti banyak banget cerita-cerita pramuka. Tapi kita keep dulu karena pasti ada part 2-nya. Mungkin bisa kali ya kapan Kak Tina aku undang lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, karena tentunya masih banyak pengalaman. Tapi sekali lagi membuat kita lebih berani. Bukan bikin lu pada takut. Gue Enzo Matindas. Kak Tina mungkin ada Instagramnya yang mau di share? Ada nih di bawah ini nih ya. Di bawah situ tuh. Nah, kalau gitu gue Enzo Matindas. Gue pamit undur diri bersama dengan bintang tamu gue, Kak Tina. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Iya.